Ayo cek si ibu. Gerang ngaji cenah. Ya. 2017 akhir kami sering melaksanakan riungan. Riungan itu kumpulan, pertemuan yang dilaksanakan secara mandiri. Akhirnya kami kasih nama itu The Power of Ngariung. Dari The Power of Ngariung ini datanglah berbagai manusia dengan berbagai latar belakang. Akhirnya dari sana terciptalah konsolidasi potensi gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya berhubungan. Akhirnya ada kelas, ada kegiatan sekolah warga yang kami kasih nama Sekolah Merdeka. Ya, kami berharap setiap manusia, setiap anak itu bertemu dengan otentisitasnya. Pertama, kami bawa teman-teman untuk mengalami peristiwa. Dari peristiwa itu mudah-mudahan tertebak dia punya ketertarikan ke bidang apa. Kita bisa fasilitasi untuk menjadi keahliannya. Nah, dari keahliannya, ya semoga anak tersebut atau manusia tersebut bisa bertemu dengan tadi otentisitasnya. Kita juga berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu dari permasalahan maraknya gadget di anak-anak gitu. Nah, dari permasalahan tersebut timbullah rasa empati dari saya dan teman-teman di sini untuk mengajak mereka kembali mengenal permainan tradisional. Kemana teh?
Kenapa permainan tradisional? Karena permainan tersebut banyak memiliki nilai ataupun hikmah yang bisa kita ambil bersama anak-anak gitu. Kalian udah tahu belum? Ini teh tempatnya namanya Lembur Kaulinan. Tempatnya Bisa ngerti bahasa Sunda nggak? Bon. Oh bisa. Nah, ieu teh namina tempatna Lembur Kaulinan. Leuweung di dieu mah leuweung. Leuweung. Leuweung butut. Nah, lamun teman-teman bilang lembur kaulinan, tadi jawabnya teh pertama jaga diri, kedua jaga teman, ketiga jaga lingkungan. Kita di sini sebelum bermain suka menginsepsikan sesuatu kepada anak-anak terkait karakter. Yang pertama jaga diri, kedua jaga teman, dan jaga lingkungan. Jaga diri itu apa? Salah satunya adalah anak-anak harus menjaga diri mereka dengan tidak bermain HP terlalu lama gitu. Jadi ada testimoni dari salah satu orang tua gitu ketika anaknya main HP terus udah lama. Ingat jaga diri gimana? Oh iya, mereka langsung ingat, langsung disimpan HP-nya. Jaga lingkungan. Jaga lingkungan teh apa? Ada security toilet, Bang. Gak boleh buang sampah sembarangan. Buang mantan ke banyak teman. Apa mantan kamu? Sok tahu. Gak boleh buang sampah sembarangan. Terus? 2, 3. Punten Mangga. Ariga Gatot kaca. Arica. Jauh Ambon Ariban. Benteng asak arisak. Sakit perut ailen. Rujak asak. Minggu Ulin ini dilaksanakan sejak tahun 2019 di Lembur Kaulinan Cibunar. Secara praktik dilaksanakan setiap hari Minggu bersama anak-anak dan warga sekitar. Adapun tujuan dan manfaat dari Minggu Ulin ini, yang pertama adalah untuk merubah karakter anak-anak dan juga memberikan pola pendidikan yang lebih baik. Kalau dilihat dari indikator pendidikan gitu ya, ada 3. Yang pertama psikomotorik, kemudian kognitif, dan juga afektif. Dalam permainan tradisional ini mengandung ketiga-tiganya. Salah satunya ada di permainan baren. Dari permainan baren ini, yang paling menonjol adalah kemampuan psikomotorik anak yang diasah gitu. Bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka mengecoh lawannya melalui pergerakan tubuhnya, kemudian bagaimana mereka membangun strategi. Nah, itu masuk ke dalam wilayah kognitif gitu. Tas Amrin tadi dinya tak. Kemarin catana. Awas Mel. Mungkin tadi jalan. Enggak ada keluar dek. Sok. Anjir si Arya deui berkorban demi si Incis. Bisa belajar gitu ya, bisa berkah. Ada nih motonya, dengerin teteh ya. Nanti kalau misalkan teteh bilang lembur kaulinan, kalian jawab jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Ulangi. Sok dirinya hawa.
Nama hewan. Yang mau depan siapa? Oh, tas itu. Ya, kotak pos lah. Pos balung diisi. Mari kita isi dengan buah-buahan. Kita baru. Jadi minta huruf apa? Huruf mana? S dibilang dari teteh. S dibilang jadi salah. Ayo pulang balik. Lihat belut. Diajar bisa eta yang baik. Untuk perbedaan dari Medar Kaulinan dan Minggu Ulin terletak pada praktik dan konsepnya. Pertama, pada praktik, kalau Medar Kaulinan itu, kita kaulinan diiringi dengan musik. Biasanya diiringi gamelan Ki Pamanah Rasa gitu. Sok gerakan balana. Dana kakak anu kapayun. Dan pada konsepnya, Medar Kaulinan itu cenderung diuntukkan menarik perhatian orang lain ataupun menarik kembali empati orang lain terhadap permainan tradisional supaya mereka bisa kembali care untuk membudayakannya gitu. Tapi Romo hanya ini kan hanya menanggapi saya. Saya pengen dari teman-teman. Kira-kira ada pesan apa yang teman-teman dari singkatnya kita bertemu pada hari ini. Dari tadi lihat evaluasi di sini. Jangan dulu. Kalau di atas, kalau sedang di bawah, sabar nanti juga bakal ke. Kalau lagi di atas. Kenapa jangan sombong? Oh iya, jangan sombong nanti juga bakal ada yang lebih atas. Ini sebenarnya ada cara juga buat yang nggak mau uji. Jadi nggak usah diangkat tangannya, nggak usah capek-capek diangkat itu nggak bakal diangkat, nggak bakal ditembak. Ada caranya. Tadi kan gini ya. Ciri-ciri itu kalau bajing itu, jual padalah mau bayar jelek-jelek mau. Itu nggak diangkat pun, itu nggak bakal ditangkap sama si kucing tadi. Ada cara. Tahu nggak cara? Masukin dulu sih. Selanjutnya ada permainan terang-terang kolentrang. Nah, terang-terang kolentrang itu permainannya seperti ini. Menggerakkan tangan dengan bentuk yang berbeda-beda secara berulang. Nah, menurut ilmu kedokteran, hal tersebut merupakan bentuk pelatihan dari keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Nah, tentu itu juga jika terus dilakukan akan melatih kefokusan pada anak. Nanti di tempat batunya ada di tangan siapa? Tangannya sebelah aja. Coba lihat ini nanti. Cingkulung iman sudah tapel tapel ada mute. Kalau sudah ada salut di tempat batunya ada siapa? Siap ya? Oke, ambil posisi.
Baca tanpa dosa ya. Rembokan bayangan Jumat. Ya terkedah dikompakeun yang penting aya nu Emang KWT di awal cuma Oh nya. Nah berarti kan dia pada ngebahas soal anu kaping 17 nanya anu terkait. Di kemarin itu selama liburan anak-anak, kami di sini sama teman-teman mengadakan acara Taman Karya Anak. Sebenarnya sama aja sih kayak Minggulin gitu ya. Cuma konten untuk kreativitasnya itu lebih dipadatkan, lebih diperbanyak lagi. Jadi setiap harinya itu adalah konten-konten yang memancing kreativitas anak untuk tumbuh seperti itu. Ang nu tadi jarum kemanakeun ang? Nu ditojoskeun kana eta. mau buat tuh kalau sendiri bah kan dia mana benang nak kena kalau aku ngapain mau usaha harusnya ini ya dia sih aku mah cis tempelkan cis kan ini sekarang di sini berarti yang sebelah sini yang sekarang di atas jadi siap ya. 1, 2, 3. Dan di akhir kegiatan kita adakan kurasi karya dan apresiasi orang tua. Kegiatannya yaitu anak-anak dan orang tua didatangkan ke Sekolah Motekar untuk kemudian karya-karya anak selama 3 minggu itu dipamerkan di depan orang tua. Dan orang tua sebagai apresiator dipersilahkan untuk melelang karya ataupun membeli mengapresiasi karya anak-anak mereka. Seperti itu. Bisa dibawa buat jalan-jalan ini? Arisan ya? Ini muat isi dompet, isi HP. Mama Anu mau? Nawar berapa? 2 sama pemiliknya boleh nggak dijual ini? Boleh. Berapa harganya? Berapa? Ngasih harga berapa? Boleh. Boleh ya, deal ya? diterima sah dia Mana uangnya? Mana uangnya? Uangnya diterima.
Bilang apa? Bilang apa? Atur nuhun, Pak. Ibu, halo, anu di pos bindu, halo, anu di deka kupingnya. Jadi kia teh ceritana begini. Jadi kemarin kan selama libur anak-anak teh kan main di dianya Taman Karya. Jadi balagana mah kieu gini. Di sekolah terus dieusian otakna supados pinter. Di tempat ngaos di madrasah dieusian hatena supaya soleh. Di dia selain oge dieusian kepala, selain eusian hatena, dieusian oge pananganna supaya supados kurang kali teh kreatif. Supados kurang kali teh engke teh tepati hese teh nangan loker teh pas masa depanana gitu. Da sebab boga kabisa teh ya. Budak biasa nanya belajar ngaji ayeuna sudah mulai ke produksi itu udah alhamdulillah. Tak ayeuna teh kurang kali teh keur ngayakeun lelang. Lelang barang-barang anu diproduksi ku barudak. Jadi semakin orang berpartisipasi ke barudak, mudah-mudahan barudak semakin semangat. Jadi anak-anak lembur kita, anak-anak desa kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan menjadi manusia-manusia anu mandiri, anu tiasa ngalah artosnya lira lah gitu. Gitu ya Teh Kurni ya. Mangga dilanjut. Hal yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan anak di Sekolah Motekar seperti Minggu Ulin dan Taman Karya Anak, yaitu adalah bagaimana anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Segar. Kita teh syukur pisan. Iya dong, kayaknya dong. Soal foto apa? Itu video. Boleh. Harapan kami ya apa nilai-nilai yang baik yang ada di Sekolah Motekar ini terdistribusi ke berbagai pelosok ya, khusus di Ciamis ya umumnya untuk di Jawa Barat atau di Indonesia. Dan kami membutuhkan banyak teman, banyak dulur, banyak komunitas yang serupa itu yang melakukan pembangunan ekosistem belajar seperti yang apa yang kami lakukan. Karena anak-anak merupakan pemimpin masa depan, maka sebagai orang dewasa sudah seyogianya kita setia menemani mereka dengan cara yang tidak menjauhkannya dari tradisi dan budaya, supaya kelak mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, berbudi pekerti, dan berilmu luhung.